Setiap tahun, di banyak wilayah di dunia, saat puncak musim kemarau tiba dan panas terasa menyengat, sebuah fenomena akustik yang luar biasa mulai mengambil alih landscape. Udara yang tadinya hanya diisi oleh desau angin dan gemerisik daun, mulai bergetar dengan sebuah suara yang berbeda. Suara yang nyaring, bergetar, dan memekakan telinga yang datang dari segala arah, namun seolah tak bersumber. Ini adalah paduan suara alam yang paling dominan, sebuah musik latar sore hari yang tak terhindarkan dan menjadi penanda musim yang tak terbantahkan. Suara yang panjang dan berdenyut dari sang tonggeret, atau yang secara global dikenal sebagai sikada, merajai gelombang udara. Bagi banyak orang, suara ini adalah esensi dari musim panas itu sendiri. Sebuah konser sonik yang dilakukan oleh sebuah orkestra goib yang para musisinya hampir tidak pernah menampakkan diri. Mereka adalah master suara yang kehadirannya lebih sering dirasakan melalui pendengaran daripada penglihatan, mengisi udara dengan energi yang mentah dan purba. Suara ini bukan sekedar kebisingan latar, ia adalah sebuah kehadiran yang transformatif secara fisik dan auditori. Getarannya dapat mencapai tingkat desibel yang sangat tinggi, seringkali melebihi 90 hingga 100 desibel, setara dengan suara mesin pemotong rumput atau lalu lintas kota yang padat. Suara ini mampu meredam percakapan manusia, kicauan burung, dan suara-suara alam lainnya, menciptakan dinding suara yang solid dan menembus keheningan dengan kekuatan yang luar biasa. Di puncaknya, getaran dari ribuan atau jutaan tonggeret yang bernyanyi serempak bisa terasa secara fisik di dada, seolah-olah udara itu sendiri menjadi hidup dan beresonansi dengan frekuensi yang dalam dan primal. Namun, yang membuat fenomena ini begitu menarik adalah kontras yang tajam antara kehadirannya yang maha dahsyat secara audio dan wujud fisiknya yang begitu sulit untuk dipahami. Kita mendengar mereka di mana-mana, di pepohonan tinggi di hutan, di taman kota, atau di kebun belakang rumah. Tetapi, menemukan satu individu di antara dedaunan adalah sebuah tantangan tersendiri. Kamuflase mereka sempurna. Tubuh mereka yang berpola seringkali menyatu dengan mulus dengan kulit kayu dan dedaunan. Mereka adalah para virtuoso yang pemalu yang memilih untuk mengguncang dunia dari balik tirai hijau alam. Meskipun sosok dewasanya sangat sulit ditemukan, kita seringkali menemukan jejak dari keberadaan mereka, sebuah artefak misterius yang menjadi saksi bisu dari sebuah kehidupan lampau. Terkadang saat berjalan di pagi hari setelah malam yang lembab, kita menemukan sebuah cangkang kosong berwarna coklat keemasan yang menempel erat di batang pohon, di pagar, atau di bawah selai daun. Cangkang ini, yang secara teknis dikenal sebagai exuvia, adalah sisa dari proses pergantian kulit terakhir. Ia adalah replika sempurna dari bentuk nimfa serangga tersebut, lengkap dengan detail kaki yang berduri, selubung mata majemuk yang kosong, dan punggung yang terbelah dengan rapi di sepanjang garis dorsal. Ini adalah bukti tak terbantahkan bahwa ada sebuah kehidupan yang telah berganti kulit, sebuah proses transformasi dramatis yang disebut eklosis, yang terjadi saat kita mungkin sedang terlelap. Cangkang ini adalah hantu dari masa lalu, sebuah monumen kecil bagi sebuah babak kehidupan di bawah tanah yang telah ditinggalkan demi babak baru di angkasa. Namun, penemuan ini justru memperdalam misteri. Sosok aslinya, sang musisi bersayap itu sendiri, jarang terlihat. Masa hidupnya di atas tanah terasa begitu singkat, begitu fana. Setelah beberapa minggu mengisi udara dengan nyanyian mereka yang memekakan telinga, suara itu perlahan-lahan akan meredup dan akhirnya lenyap, meninggalkan keheningan yang terasa aneh dan kosong. Mereka datang seperti badai sonik dan menghilang seperti kabut pagi. Siklus tahunan ini yang kita alami dengan tonggeret tahunan sudah cukup misterius. Tonggeret ini yang umum dijumpai di wilayah tropis seperti Indonesia sebenarnya memiliki siklus hidup yang berlangsung beberapa tahun di bawah tanah, biasanya 2-5 tahun.
Tetapi karena generasi mereka tidak tersinkronisasi dan tumpang tindih, sebagian dari populasi mereka muncul setiap tahun, menciptakan ilusi siklus tahunan. Namun, siklus ini hanyalah sebuah gemah, sebuah versi yang lebih sederhana dari sebuah drama kehidupan yang jauh lebih epik dan ekstrim yang dimainkan oleh kerabat mereka di belahan dunia lain. Fenomena ini memunculkan serangkaian pertanyaan yang mendasar dan provokatif secara biologis. Dari mana datangnya suara sekeras ini, dan bagaimana makhluk yang relatif kecil bisa menghasilkan volume yang menyaingi mesin-mesin modern? Dan kemana perginya para musisi ini setelah konser mereka berakhir dengan begitu tiba-tiba? Bagaimana jika konser tahunan yang kita kenal itu hanyalah puncak dari sebuah epik kehidupan yang jauh lebih panjang, lebih gelap, dan lebih aneh dari apapun yang bisa kita bayangkan? Bagaimana jika di bawah tanah yang kita pijak setiap hari, sebuah generasi tersembunyi sedang menunggu dalam kegelapan total, tidak hanya selama 1 atau 2 tahun, tetapi selama 17 tahun penuh? Sebuah penantian yang melampaui masa hidup banyak mamalia, hanya untuk beberapa minggu yang mulia di bawah sinar matahari. Dan inilah kisah dari Tonggeret periodik, terutama dari genus Magickaisida di Amerika Utara. Sebuah makhluk yang strateginya dalam bertahan hidup didasarkan pada kesabaran, matematika, dan pengorbanan massal. Sebuah keajaiban evolusi yang terasa membingungkan dan mempesona para ilmuwan. Kisah epik Tonggeret periodik tidak dimulai di atas pohon dengan nyanyian yang riuh, tetapi sebaliknya dimulai dengan sebuah lompatan iman ke dalam kegelapan abadi. Setelah proses kawin yang singkat namun hingar-bingar di kanopi hutan, Tonggeret betina memulai misi terakhirnya. Ia akan menggunakan organ khusus di ujung perutnya yang disebut ovipositor, sebuah struktur yang keras, tajam, dan mirip gergaji, untuk membuat serangkaian celah di ranting-ranting pohon yang masih muda dan hidup. Di dalam alur-alur ini, ia akan meletakkan ratusan telur, biasanya dalam kelompok-kelompok kecil. Tindakan ini seringkali menyebabkan ujung ranting menjadi layu dan mati, sebuah fenomena yang dikenal sebagai flagging, yang menjadi tanda pertama dari kehadiran generasi berikutnya. Sekitar 6 hingga 10 minggu kemudian, akan menetas nimfa-nimfa kecil seukuran butiran beras. Mereka sama sekali tidak menyerupai orang tua mereka yang bersayap. Mereka lebih mirip rayap atau semut pucat. Tanpa ragu, didorong oleh insting purba, nimfa-nimfa mungil ini akan langsung menjatuhkan diri dari ketinggian, melayang turun dalam sebuah perjalanan berbahaya ke lantai hutan atau ke tanah di bawahnya. Karena ukurannya yang sangat kecil dan ringan, jatuhnya mereka lebih seperti melayang perlahan daripada terjun bebas, memungkinkan sebagian besar dari mereka mendarat tanpa cedera. Begitu mendarat, sebuah program genetik yang telah terasah selama jutaan tahun mengambil alih. Dengan menggunakan sepasang kaki depannya yang telah termodifikasi secara signifikan menjadi alat penggali yang kuat dan efisien, nimfa ini mulai menggali masuk ke dalam bumi. Ini adalah perjalanan satu arah, sebuah perpisahan total dengan dunia cahaya, udara, dan perubahan musim. Ia menggali semakin dalam, melewati lapisan humus yang kaya bahan organik, menembus lapisan tanah liat yang padat, hingga ia menemukan tujuannya, yakni sistem perakaran pohon yang luas dan rumit. Disinilah ia akan memulai sebuah pengasingan yang luar biasa panjang, sebuah babak kehidupan yang akan berlangsung dalam kegelapan dan kesunyian total, sebuah dunia yang nyaris tanpa perubahan. Inilah inti dari misteri dan keajaiban Tonggeret periodik. Nimfa ini akan hidup di bawah tanah dalam keadaan hampir terisolasi selama 13 atau 17 tahun penuh, tergantung pada angkatan atau brood mereka. Ini bukanlah bentuk hibernasi. Selama hampir 2 dekade, nimfa ini aktif dalam arti yang sangat lambat. Ia bergerak dengan sangat perlahan di antara jaringan akar pohon yang rumit, menggunakan mulutnya yang termodifikasi menjadi belalai tajam untuk menusuk jaringan silem akar dan menghisap getahnya. Disinilah letak kunci biologis dari siklus hidupnya yang sangat panjang. Getah silem tidak seperti getah phloem yang kaya akan gula dan nutrisi lain yang dialirkan dari daun.
Sebagian besar terdiri dari air dan mineral dengan konsentrasi nutrisi organik yang sangat rendah. Ini adalah minuman yang sangat tidak efisien untuk menunjang pertumbuhan. Bayangkan, mencoba membangun tubuh besar dan kompleks hanya dengan meminum air yang sedikit diberi rasa nutrisi. Akibatnya, laju metabolisme dan pertumbuhan nimfa menjadi sangat lambat. Untuk mengimbangi diet yang sangat miskin ini, nimfa Tonggeret mengandalkan bakteri endosimbion di dalam sel khusus di tubuh mereka. Bakteri ini membantu mensintesis asam amino esensial dan vitamin yang tidak tersedia dalam getah xilem. Namun, prosesnya tetap sangat lambat. Selama 17 tahun, nimfa akan melalui 5 tahap pertumbuhan, berganti kulit di bawah tanah saat tubuhnya tumbuh sedikit lebih besar. Namun, semuanya terjadi dalam kecepatan siput. Kehidupannya adalah sebuah meditasi panjang dalam kegelapan, sebuah kapsul waktu biologis yang detaknya sangat lambat. Sementara di atas permukaan, dunia berubah, hutan tumbuh, dan generasi predator datang dan pergi. Penting untuk menegaskan kembali peradaban mereka dengan Tonggeret tahunan. Tonggeret tahunan juga memiliki siklus hidup bawah tanah, tetapi biasanya hanya berlangsung dalam 2 hingga 5 tahun. Yang lebih penting, generasi mereka tumpang tindih secara signifikan. Artinya, setiap tahun ada sekelompok nimfa dari generasi yang berbeda yang mencapai usia dewasa dan muncul ke permukaan. Inilah sebabnya kita mendengar suara mereka setiap musim kemarau. Di sisi lain, Tonggeret periodik memiliki siklus hidup yang sangat tersinkronisasi. Semua nimfa dalam satu angkatan akan muncul secara bersamaan dalam 1 tahun yang sama. Dan kemudian, tidak akan ada lagi kemunculan massal dari angkatan tersebut selama 13 tahun atau 17 tahun ke depan. Ini adalah contoh sinkronisasi populasi yang paling ekstrim di dunia hewan. Mengapa siklus hidup mereka begitu spesifik pada angka 13 dan 17 tahun? Mengapa bukan 12, 15, atau 18? Fakta bahwa kedua angka ini adalah bilangan prima bukanlah suatu kebetulan. Para ilmuwan percaya ini adalah strategi bertahan hidup yang jenius dan elegan yang diasah oleh seleksi alam selama jutaan tahun. Hipotesis utamanya adalah penghindaran predator berbasis matematika. Bayangkan, seekor predator spesialis, misalnya sejenis tawon parasit atau jamur patogen yang populasinya juga mengalami siklus naik turun. Jika predator ini memiliki siklus populasi 2 tahun, ia akan muncul bersamaan dengan Tonggeret 17 tahun, setiap 34 tahun sekali, kelipatan persekutuan terkecil dari 2 dan 17. Jika predator memiliki siklus 3 tahun, ia hanya akan sinkron setiap 51 tahun sekali. Sebaliknya, seandainya Tonggeret memiliki siklus 12 tahun, yang artinya dalam hal ini bukan bilangan prima, mereka akan sinkron dengan predator bersiklus 2, 3, 4, dan 6 tahun secara sangat teratur, yang akan memberikan sumber makanan yang dapat diprediksi dan meningkatkan populasi predator meledak menjadi bencana bagi kelangsungan hidup Tonggeret. Dengan memiliki siklus hidup yang merupakan bilangan prima yang panjang, Tonggeret secara drastis mengurangi frekuensi pertemuan antara puncak populasi mereka dan puncak populasi predator potensial mereka. Ini membuat mereka menjadi sumber makan yang sangat tidak dapat diandalkan, sehingga mencegah evolusi predator yang secara khusus menargetkan mereka. Angka prima adalah benteng pertahanan matematis mereka yang paling kuat. Hipotesis pendukung lainnya adalah untuk menghindari hibridisasi yang merusak. Ada beberapa angkatan Tonggeret 13 tahun dan 17 tahun yang wilayah geografisnya terkadang tumpang tindih. Dengan demikian, siklus prima yang berbeda, kemungkinan 2 angkatan yang berbeda ini, misalnya satu angkatan 13 tahun dan satu angkatan 17 tahun, muncul di tahun yang sama menjadi sangat jarang. Terjadi hanya setiap 221 tahun. Hal ini secara efektif mencegah perkawinan silang yang dapat mengacaukan jam genetik internal mereka yang sangat presisi dan berpotensi menghasilkan keturunan dengan siklus hidup yang tidak sinkron dan tidak adaptif. Setelah 17 tahun penantian yang sunyi dalam kegelapan, sebuah sinyal alam yang presisi memicu sebuah kebangkitan massal yang terkoordinasi dengan sempurna. Pemicu utamanya adalah
suhu tanah. Ketika tanah di kedalaman sekitar 20-30 cm secara konsisten mencapai suhu sekitar 18 derajat Celcius, jam biologis internal dari jutaan atau bahkan miliaran nimfa instar kelima berbunyi serentak. Ini bukan sekedar respon sederhana terhadap kehangatan. Suhu ini adalah sinyal final yang mengkonfirmasi bahwa musim semi telah tiba dan kondisi di permukaan cocok untuk kelangsungan hidup. Pada hari-hari menjelang kemunculan, mereka akan menggali terowongan hingga tepat di bawah permukaan, seringkali membangun menara atau cerobong kecil dari tanah liat yang menonjol beberapa sentimeter di atas tanah. Di dalam struktur ini, mereka menunggu dalam posisi siaga, seperti para pelari di garis start, merasakan kehangatan yang menandakan bahwa di dunia atas siap untuk ditempati. Kemudian, biasanya setelah matahari terbenam pada suatu malam yang hangat dan seringkali sedikit lembab, invasi dimulai. Secara serentak dalam rentang waktu beberapa jam, jutaan nimfa yang telah dewasa akan merangkak keluar dari lubang-lubang kecil di bawah tanah. Pemandangan ini seringkali digambarkan seperti kiamat zombie serangga dalam skala yang epik. Tanah tampak hidup, bergetar, dan berdenyut dengan makhluk-makhluk berwarna pucat yang bergerak dengan satu tujuan tunggal. Mereka memanjat setiap permukaan vertikal yang bisa mereka temukan. Batang pohon, tiang pagar, bahkan kaki manusia yang tidak bergerak. Ini adalah sebuah kebangkitan yang terprogram, sebuah algoritma alam yang dieksekusi dalam skala yang monumental. Dalam beberapa kasus, kepadatan kemunculan bisa mencapai lebih dari 1,5 juta individu per hektarnya. Setelah menemukan tempat yang aman dan mencengkram erat dengan kakinya yang kuat, nimfa ini akan melakukan transformasi terakhirnya, proses eklosis yang penuh kerentanan. Tekanan dari dalam tubuhnya menyebabkan eksoskeleton di punggungnya terbelah dengan rapi di sepanjang garis tengah. Dari celah ini, dengan gerakan lambat dan sulit, keluarlah tonggeret dewasa yang disebut imago. Awalnya, ia tampak pucat, lembut, dan aneh dengan sayap yang masih basah dan kusut terlipat di punggungnya. Pada tahap ini yang disebut tahap teneral, ia sangat rentan. Selama beberapa jam berikutnya, dalam keadaan yang sangat rentan terhadap predator seperti semut atau laba-laba, ia akan memompa hemolimfa ke dalam vena-vena di sayapnya, mengembangkannya seperti sebuah layar kapal. Secara bertahap, sayapnya akan mengering dan mengeras, dan tubuhnya akan mengalami proses sklerotisasi, di mana kutikulanya mengeras dan mendapatkan warna gelap serta mata merahnya yang ikonik. Setelah proses ini selesai, ia akan meninggalkan cangkang lamanya, dan untuk pertama kalinya dalam 17 tahun, ia siap untuk terbang. Kehidupan dewasa mereka sangat singkat, hanya berlangsung selama 4 hingga 6 minggu, dan hanya memiliki satu tujuan utama, yakni reproduksi. Dan untuk mencapai tujuan ini, para pejantan harus membuat diri mereka didengar menggunakan organ penghasil suara yang sangat khusus di perutnya yang disebut timbals. Sepasang membran bergaris yang diperkuat oleh kutikula, mereka menghasilkan suara yang fenomenal. Otot-otot yang sangat kuat di perutnya akan menarik dan melepaskan timbals ini dengan kecepatan luar biasa. Setiap kali timbal melengkung ke dalam, ia akan menghasilkan suara klik yang keras. Ketika otot rileks, timbal kembali ke posisi semula, menghasilkan klik lagi. Dengan melakukan ini ratusan kali per detik, klik individu tersebut menyatu menjadi suara dengungan yang sangat keras. Perut mereka yang sebagian besar berongga berfungsi sebagai ruang resonansi, mirip dengan badan gitar, memperkuat suara tersebut hingga bisa mencapai 120 desibel pada jarak dekat. Ini setara dengan suara gergaji mesin, konser musik rock, atau mesin jet yang sedang lepas landas. Suara ini adalah panggilan kawin paling keras di dunia serangga. Sebuah upaya putus asa untuk menarik betina dalam waktu mereka yang sangat terbatas. Paduan suara dari jutaan pejantan menciptakan kebisingan yang bisa terdengar dari jarak berkilo-kilometer. Kemunculan mereka dalam jumlah miliaran atau bahkan triliunan dalam satu wilayah adalah bagian kunci dari strategi bertahan hidup mereka yang kedua, yakni saturasi predator. Logikanya sederhana, brutal, dan sangat efektif. Ada begitu banyak dari mereka sehingga para predator tidak mungkin bisa memakan semuanya.
Pada minggu-minggu pertama kemunculan mereka, hutan menjadi sebuah prasmanan sepuasnya bagi setiap makhluk pemangsa serangga, burung, tupai, rakun, rubah, reptil, amfibi, laba-laba, bahkan ikan di sungai akan berpesta pora pada sumber makanan yang melimpah dan mudah ditangkap ini. Namun, jumlah predator di suatu ekosistem relatif tetap. Mereka dengan cepat menjadi kenyang secara fisiologis. Ada begitu banyak tonggeret yang lambat, canggung, dan tidak memiliki pertahanan kimia atau fisik, sehingga para predator tidak bisa lagi makan, tidak peduli seberapa mudahnya mangsa ditangkap. Sebagian besar populasi tonggeret akan selamat bukan karena mereka pandai berkelahi, tetapi karena jumlah mereka yang luar biasa banyak. Ini adalah kemenangan melalui kekuatan angka yang absolut. Sebuah strategi di mana individu-individu dikorbankan dalam jumlah besar demi kelangsungan hidup spesies secara keseluruhan. Setelah pesta kawin yang hingar-bingar dan berlangsung selama beberapa minggu, misi kolektif Tonggeret Periodik mencapai puncaknya. Betina yang telah berhasil dibuahi akan menghabiskan sisa energinya untuk memastikan kelangsungan generasi berikutnya. Dengan ovipositornya, ia akan menyayat ranting-ranting pohon dan meletakkan telur-telurnya, seringkali hingga 400 atau 600 telur per individu di dalam lusinan celah kecil. Setelah tugas reproduksi ini selesai, energi kehidupan para tonggeret dewasa mulai habis. Suara mereka yang tadinya memekakan telinga mulai meredup seiring para pejantan kehabisan tenaga dan mati satu persatu. Kemudian secara massal, mereka mulai berjatuhan dari pohon. Kehidupan tonggeret dewasa akan berakhir dengan cara yang sama seperti saat mereka muncul, yakni secara massal. Hutan yang tadinya hidup dengan getaran suara mereka kini menjadi sunyi, dan tanahnya dipenuhi oleh karpet tebal berisi bangkai jutaan musisi yang telah menyelesaikan tugas evolusioner mereka. Ini bukan sebuah tragedi dalam arti ekologis, melainkan tahap akhir yang terprogram dan tak terhindarkan dari siklus mereka. Kematian mereka sama penting dengan kehidupan mereka, meninggalkan warisan yang mendalam bagi ekosistem. Bangkai-bangkai ini yang kaya akan protein dan nutrisi akan membusuk dan melepaskan sumber daya mereka kembali ke tanah. Proses dekomposisi massal ini menciptakan lonjakan nutrisi yang sangat besar, terutama nitrogen. Ini berfungsi sebagai pupuk alami yang sangat vital. Penelitian telah menunjukkan bahwa cincin pertumbuhan pada pohon bisa menjadi lebih lebar pada tahun-tahun setelah kemunculan tonggeret, menunjukkan peningkatan pertumbuhan berkat pasokan nutrisi mendadak ini. Ini adalah sebuah tindakan timbal balik terakhir yang indah, sebuah pembayaran kembali kepada ekosistem dan pohon-pohon yang sama, yang getah silemnya telah menjadi sumber makanan bagi para nimfa selama 17 tahun dalam kegelapan. Siklus ini menunjukkan hubungan yang sangat erat antara serangga ini dan kesehatan hutan tempat mereka tinggal. Sementara itu, tinggi di atas kanopi, telur-telur dari generasi berikutnya menunggu waktu mereka di dalam tempat penetasan yang aman di ranting pohon. Beberapa minggu kemudian mereka akan menetas. Nimfa-nimfa baru, tidak lebih besar dari sebutir beras, akan jatuh ke tanah seperti hujan yang sunyi. Dan tanpa ragu, mereka akan menggali masuk ke dalam kegelapan, memulai kembali penantian panjang selama 17 tahun. Jam genetik mereka telah diatur ulang dan siklus epik ini dimulai dari awal. Kisah Tonggeret Periodik adalah sebuah narasi yang luar biasa tentang adaptasi, strategi, dan skala waktu geologis yang dimainkan dalam kehidupan seekor serangga. Ini adalah pelajaran tentang kekuatan bilangan prima dalam biologi, efektivitas strategi saturasi predator, dan hubungan timbal balik yang kompleks dalam suatu ekosistem. Mereka adalah sebuah paradoks hidup, makhluk dengan kesabaran yang hampir tak terbatas selama fase nimfa mereka, diikuti oleh urgensi yang eksplosif dan singkat dalam kehidupan dewasa mereka. Kisah mereka adalah sebuah pengingat bahwa di bawah kaki kita, di dunia yang tak terlihat, waktu dapat berjalan dengan ritme yang sama sekali berbeda, diatur oleh jam biologis yang sabar dan matematika purba yang elegan. Mereka bukan sekedar serangga yang berisik,
tetapi sebuah keajaiban evolusi yang menakjubkan. Betapa aneh, rumit, dan menakjubkannya solusi yang dapat dihasilkan oleh alam untuk tantangan bertahan hidup.